Halo anak-anak Ignatius, kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia dengan materi menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasi dan cara memersuasi. Berikut beberapa unsur untuk mendapatkan simpulan dari pidato persuasif. Yang pertama, pembukaan. Misalnya, apakah pidato yang kita buat memiliki pembukaan yang kuat yang dapat menarik perhatian pendengar? Terdapat 5 aspek yang harus diperhatikan dari pembukaan. Yang pertama, merebut perhatian. Artinya di sini, merebut perhatian audiensi tetap harus dilakukan agar pesan yang kita sampaikan benar-benar didengar dengan saksama. Yang kedua, hubungan dengan audiensi. Berarti menggunakan suatu atau dapat juga berupa kisah yang membuat audiensi terkait dan merasakan apa yang dimaksud oleh pembawa pidato. Lalu berikutnya, kelayakan. Tunjukkan bahwa kita sebagai pembicara pidato layak berbicara mengenai topik yang dibawakan. Beritahu pengalaman atau kemampuan yang kita miliki dengan cara yang santun dan data nyata tanpa menjadi sombong. Berikutnya, tujuan. Jelaskan apa yang kita harapkan setelah pidato selesai kita bawakan atau kita bacakan. Yang terakhir ada peta jalan. Di sini berarti memberitahukan apa-apa saja yang menjadi pokok pikiran yang kita bawakan dalam pidato kita. Nah, itulah unsur-unsur yang perlu kita perhatikan dalam pembukaan pidato. Kita lanjutkan dengan isi pidato. Nah, apa-apa saja yang perlu kita sampaikan dalam isi pidato? Tentunya yang pertama adalah pokok pikiran dalam pidato kita harus jelas. Dan ingat, harus disertai alasan yang meyakinkan untuk mendukung pandangan audiensi. Kita juga harus menyusun secara logis dan menggunakan sumber terpercaya isi-isi pidato kita tersebut. Begitu juga dengan contoh-contoh yang kita berikan. Lalu yang terakhir adalah penutup pidato. Penutup pidato harus menarik dan mengesankan. Berikut adalah beberapa pendekatan untuk memersuasi audiensi. Yang pertama, kita dapat menggunakan pendekatan etika. Artinya, menyentuh audiensi lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Yang kedua, pendekatan lewat emosi. Sentuh perasaan audiensi dengan cara membakar semangatnya atau justru membuat pendengar merasa terharu akan suatu kenyataan. Yang ketiga, melalui pendekatan logika. Artinya, kita memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju karena argumen yang kita sampaikan itu masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Ini adalah contoh pidato yang menggunakan pendekatan etika. Daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Nah, kata kuncinya di situ ada beberapa. Mencuri hak anak cucu dan kata tidak bermoral. Nah, itu tentunya sudah kontradiksi dengan hal-hal yang merupakan etika. Jadi, ketika kita menyampaikan hal ini, tentunya
akan membuat audiensi kita itu merasa bahwa hal-hal tersebut sudah tidak sesuai dengan etika. Berikutnya adalah memersuasi berdasarkan emosi atau menggugah perasaan. Contohnya pada kalimat berikut. Coba pikirkan jutaan hewan yang akan kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, maka kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Nah, pada kalimat tersebut ada kata kunci yang dapat dikatakan menggugah perasaan, yakni audiens diajak untuk coba memikirkan. Nah, pada kalimat pertama tadi dikatakan, coba pikirkan jutaan hewan yang akan kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Nah, di sini kita mengajak audiens untuk mencoba memikirkan atau dapat dikatakan mengalami. Nah, ini adalah salah satu contoh dari memersuasi berdasarkan emosi atau menggugah perasaan. Dan masih banyak kata kunci lainnya yang bisa kita gunakan. Misalnya, dapatkah Anda bayangkan? Atau, dapatkah kita sendiri merasakan? Dan masih banyak hal yang lainnya. Berikutnya, memersuasi melalui pendekatan logika. Artinya, kita memersuasi dengan hal-hal yang dapat diterima akal pikiran kita atau hal-hal yang logis. Sebagai contoh, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Nah, ada hal-hal yang logis yang ditawarkan di sini. Pada kalimat pertama dikatakan cadangan sumber daya alam kita terbatas. Maka, hal apa yang perlu dilakukan? Salah satunya adalah dengan mendaur ulang cadangan sumber daya alam kita. Sehingga dengan demikian, hal tersebut dapat memperpanjang cadangan sumber daya alam kita yang terbatas tadi. Oke, anak-anak kami, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini dan akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.